Hari ini Bapak mau bicara tentang konsepsi pemahaman tertinggi adalah ketika seorang bisa mengajarkan. Maksudnya adalah ketika seseorang belajar sesuatu, maka untuk menguji apakah orang tersebut sudah belajar dengan baik, apakah orang tersebut sudah paham atau tidak, adalah dengan cara orang tersebut harus bisa menyampaikannya ke orang lain atau bisa mengajarkannya ke orang lain. Kalau orang yang belajar tersebut bisa mengajarkan apa yang dia pelajari ke orang lain dengan baik, maka tandanya itu paham. Kenapa? Karena banyak sekali fakta pengalaman, mungkin kamu sendiri yang mengalami bahwa ada dosen-dosen yang ketika ngajar dia betah bisa ngomong dengan durasi yang panjang, mereka bisa berlama-lama ngomong tanpa jeda, tanpa berhenti 1 jam 2 jam, tapi yang dengarkan nggak dapat apapun. Kamu yang belajar, kamu yang mendengarkan, keluar dari kelas nggak dapat perspektif apapun, nggak paham apa yang diomongin, nggak belajar apapun. Ya itu karena apa? Karena ekosistem belajar di negara kita mengarahkannya kemana? Ke menghafal. Kenapa menghafal? Karena negara dituntut untuk mendapatkan nilai dari ujian-ujian yang soalnya sudah ditentukan dan template banget. Maka kalau sudah template, ya ngapain belajar dari dasar? Cukup hafalin aja jawabannya, selesai. Atau ketika matematika, ya cukup belajar aja trik cepat-cepatnya aja, menyelesaikan soal dalam waktu 10 detik, 5 detik, selesai. Tapi apa akibatnya ketika soal-soal tersebut muncul di dunia nyata, kalian hanya tahu menghafal dan kemudian soalnya beda, hasilnya beda dengan dunia nyata, kalian kebingungan, kalian kesulitan. Misalnya belajar sejarah, mereka hanya dihafal, mereka hanya diajarkan untuk menghafal tanggal segini adalah acara ini, tanggal segini adalah peristiwa ini. Tapi kenapa tidak pernah ditanyakan apa isi dari peristiwa tersebut? Kenapa peristiwa ini terjadi dan apa akibatnya setelah peristiwa itu terjadi? Siapa yang kemudian terlibat dalam peristiwa tersebut? Apa yang dilakukan? Mereka nggak pernah peduli. Taunya hafal, 17 Agustus 45 adalah Indonesia merdeka. Mereka nggak pernah berpikir kenapa Indonesia merdeka. Apa yang terjadi setelah merdeka? Apa yang dilakukan supaya Indonesia merdeka? Mereka nggak perlu tahu dan mereka nggak mau tahu. Atau seperti halnya trik-trik matematika yang diajarkan di les-lesan kalian itu, bagaimana trik mengerjakan soal dengan cepat. Bukan itu sebenarnya esensi belajar, tapi bagaimana misalnya ketika belajar matematika, ya kalian harus tahu perkalian itu seperti apa, penjumlahan, logaritma itu seperti apa. Itu diajarkan mulai dari yang paling dasar, mulai berjenjang dari level yang rendah sampai yang paling sulit. Supaya apa? Supaya ketika ada masalah di dunia nyata dan membutuhkan ilmu itu, kamu bisa pakai. Tapi kalau kamu menghafal, selesai. Dan memang seharusnya belajar itu ada alurnya, mulai dari asumsi paling dasar, pondasinya seperti apa yang harus kamu pahami, kenapa harus belajar ini, bagaimana mengaplikasikannya di dunia nyata, dan bagaimana ketika kamu sudah punya pemahaman, kamu bisa menduplikasikan, menyebarkan, melipat gandakan apa yang sudah kamu pelajari sehingga orang lain itu tahu. Kadang itulah kenapa di kelas kamu mungkin pernah belajar ada dosen yang datang tanpa semangat, membuka PPT, bukan PowerPoint tapi power text. Satu salin dia, satu slide itu isinya 2 sampai 3 kata, 3 paragraf, full semua kata. Dan itu benar-benar dibaca secara literal, dibaca beneran tanpa ada tambahan, tanpa ada penjelasan lanjutan, tanpa ada contoh. Dan berlanjut ke slide selanjutnya, full teks lagi, dibaca lagi, lanjut ke selanjutnya teks lagi. Dan ya apa bedanya kalau itu kan cuma menyampaikan PPT, cuma membacakan PPT, tapi tidak mengajarkan apapun. Dan faktanya memang begitu, banyak dosen-dosen yang memang belum paham, tapi dipaksa untuk mengajar. Akibatnya apa? Dosen tidak paham, mengajarkan apa yang tidak dia pahami kepada mahasiswa yang belum tahu apapun, dan berakhir dengan dua-duanya tidak paham, nggak ada ilmu. Itulah kenapa seharusnya dosen itu kalau memang sudah benar-benar paham cukup bawa spidol aja, datang menjelaskan. Karena apa? Kalau dosen yang sudah paham itu cukup bawa spidol karena semua isi di dalam kepalanya sudah ada dan tinggal dia sampaikan aja pakai spidol. Bukan dosen-dosen yang buka pakai PPT. Ya mungkin boleh lah pakai PPT, tapi dosen itu akan benar-benar Bapak rasa berada di puncak performanya. Dia benar-benar dosen kalau dia bisa hanya mengajarkan 1-2 jam pelajaran hanya cukup spidol, karena itu benar-benar paham. Sehingga apa? Ngajar itu tidak hanya membacakan PPT,
Nggak cuma ngomong yang ada di PPT, itu seperti hanya menghembuskan angin ke mahasiswa yang sekali lewat hilang, nggak ada ilmu yang masuk. Dan sebenarnya memang harusnya dosen itu datang benar dengan persiapan, itu seolah-olah dia membawa injeksi suntik yang kemudian menyuntikkan isi dari ilmu pengetahuan itu ke kepala mahasiswa, sehingga ketika diinjeksi masuk, mahasiswa kemudian, oh ternyata seperti ini ya, oh begini ya ternyata. Sehingga mahasiswa itu punya perspektif baru, punya cara berpikir baru, punya cara pandang baru yang akibatnya nanti akan berdampak kepada bagaimana dia menyikapi sesuatu. Karena ilmu itu benar-benar masuk ke dalam pikirannya. Dan itu membekas sampai seumur hidup dia. Bukan kemudian jadi dosen yang tidak relevan ya karena kamu tidak paham, karena tadi tidak paham dengan keilmuannya, sehingga apa yang diucapkan hanyalah hal yang usang, narasi-narasi usang yang berulang-ulang, yang contohnya, yang contoh untuk menggambarkannya itu hanya itu saja, nggak bisa relate, nggak ada korelasi dengan konteks kehidupan yang selalu berubah seperti ini. Ada kan kamu punya dosen yang ketika ngajar ceritanya itu saja, contohnya itu saja, padahal dunia berubah. Dia hanya hidup di dunia dia dan dengan ego dia bahwa aku yang punya ilmu, ya kamu yang harus ikut aku. Terserah aku mau pakai contoh yang apa. Ya nggak paham. Setiap zaman punya gayanya masing-masing, dia punya kehidupan atau punya konteksnya masing-masing. Lah disitulah ketika orang benar-benar paham, ilmu itu bisa menyesuaikan dengan konteks waktu pada saat tersebut, sehingga ya nggak usang itu aja. Contoh misalnya, Bapak misalnya ketika ngajar, Bapak sadar bahwa mahasiswa itu pasti akan menghadapi skripsi, baik semester berapapun itu. Maka dari itu, Bapak perlu menyiapkan mahasiswa supaya dia punya persiapan jauh-jauh hari. Caranya gimana? Ya kenalkan, meskipun di semester 1, semester 2, Bapak paksa mereka, Bapak memang sampaikan di awal, meskipun kamu semester 1 dan 2, kamu harus bisa mencari satu skripsi, baca skripsi itu seolah-olah itu punyamu, lalu presentasikan di depan Bapak, kita akan simulasi sidang skripsi, dan kamu harus bisa menjawab semua pertanyaan dari Bapak. Oh jelas mereka panik, jelas mereka tegang, ketakut, loh kenapa kok masih semester 1, semester 2 harus ada skripsi? Bagaimanapun nanti kamu akan menghadapi skripsi. Ketika kamu baru belajar skripsi di semester 7, telat. Itulah kenapa mungkin sedikit, mungkin bisa banyak, bisa sedikit yang akan mereka dapatkan. Tapi paling tidak mereka punya pengalaman itu, mereka punya mereka punya sensenya, mereka punya pengalaman bagaimana tekanan mentalnya, bagaimana skripsi itu, apa yang harus disiapkan, apa yang harus dibaca, sehingga ketika mereka semester 7 dia tahu menghadapi skripsi, dia sudah pernah mengalami pengalaman itu dengan Pak Brian. Oh dulu saya pernah ditanyain ini, jadi saya harus menyiapkan ini. Oh dulu saya pernah membaca ini, ternyata skripsi itu bentuknya seperti ini. Jangan baru baca ketika semester 6 atau 7. Ya dari semester 1 dan 2 itu, sehingga kamu bisa sadar bahwa kamu masih jauh, kamu masih bodoh, kamu tahu posisimu itu masih jauh dari mana yang dianggap sebagai sarjana, sehingga kamu masih punya waktu 3 tahun dari semester 1 untuk mempersiapkan diri, sehingga di semester 7 kamu siap. Itu kira-kira yang perlu Bapak sampaikan. Terima kasih.